Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Sirot sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia. Yang saya hormati teman-teman Bapak dan Ibu kelas 2F. Saya Dewi Sri Hasuti pada hari ini, pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang pelajaran kita bahasa Indonesia, yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, semenjak kita lahir ke bumi ini kita sudah memakai bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ini ada dua, yang itu pertama adalah sebagai bahasa nasional, dan yang pertama adalah sebagai bahasa nasional, dan yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Nah, sebagai bahasa nasional ini ditandai dengan ikrar, yaitu oleh para pemuda di Batavia pada tahun 1928, di mana pada saat itu semangat kedaerahan sangat mewarnai situasi di Indonesia pada saat itu, sehingga masing-masing memperjuangkan untuk kemerdekaan wilayah atau daerahnya masing-masing. Alhamdulillah, pada tahun 1928 para pemuda berkumpul, ada yang dari dinamakan Yong Batak, Yong Celebes, Yong Batavia, kemudian Yong Ambon dan semua nama-nama daerah di Indonesia berkumpul pada saat itu. Jakarta bernama Batavia. Maka diikrarkanlah yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, di mana ikrar itu berbunyi satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Dan sejak itulah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tentu saja bahasa ini merupakan lambang identitas negara kita, sehingga kita sebagai bahasa Indonesia harus merasa bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki sekarang. Walaupun kekiniannya banyak sekali para generasi Gen Z itu lebih menyukai atau lebih bangga menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar atau berbicara dalam percakapannya. Tentu saja bahasa asing itu sangat penting karena kekiniannya sudah menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu, mari kita tetap bangga memakai bahasa Indonesia, dan kita pun menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Jangan sampai ketika kita berada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perkumpulan, kita merasa malu menggunakan bahasa Indonesia, tapi lebih bangga menggunakan bahasa asing, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Cina atau bahasa-bahasa lain yang merupakan bahasa-bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia sebagai lambang negara ini adalah bahasa pemersatu di dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Mari sama-sama kita selalu mempergunakan bahasa Indonesia ketika kita berada dalam komunitas apapun, dan kita merasa bangga menjadi bagian dari orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena tanpa bahasa Indonesia tentu saja tidak akan terjadi kemerdekaan di negara ini, karena proklamasi yang dibacakan oleh proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno itu adalah menggunakan bahasa Indonesia, dan teks yang tertulis di dalam naskah proklamasi itu merupakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam ayat 36 dikatakan bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa di sini dikatakan sebagai bahasa negara, artinya adalah di dalam negara kita sebagai bahasa pengantar yang resmi di dalam pemerintahan itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian di dalam perdagangan juga menggunakan bahasa Indonesia.
Kemudian di instansi baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan baik itu dari sekolah TK sampai SD, SMP dan SMA maupun perguruan tinggi semuanya menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Betapa penting kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini sehingga di dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia itu bisa dipergunakan selain bahasa pengantar untuk mengajar para guru atau dosen, maka bahasa Indonesia ini juga digunakan untuk mengarang buku, menulis makalah, menyelesaikan studi akhir yaitu skripsi ataupun tesis. Nah, kemudian bahasa Indonesia juga wajib dipergunakan dalam laporan-laporan perniagaan atau keuangan dan sebagainya, sehingga apapun bentuk-bentuk laporan dari setiap instansi pemerintah, baik itu dilaporkan kepada presiden maupun kepada MPR sebagai lembaga yudikatif, maka semua laporan-laporan itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jelas di sini bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Mari sama-sama kita bangga menjadi bagian bangsa Indonesia yang senantiasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita sehari-hari, dan kita juga selalu mempelajari bahasa asing sebagai tambahan ilmu pengetahuan kita dan melestarikan bahasa nasional yaitu bahasa-bahasa daerah yang kita kuasai. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga kita senantiasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang senantiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik di dalam masyarakat yang terkecil yaitu lingkungan rukun tetangga atau RW maupun di dalam kita menjalani tugas-tugas kita atau peran-peran kita, baik itu sebagai guru atau sebagai pegawai atau sebagai ASN dan sebagainya. Tetaplah kita menggunakan bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semua, wabil khusus untuk diri saya dan untuk sebagai pemenuhan penilaian dari pelajaran bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.